mengurai makna tersembunyi di balik keluhan wanita yang sebenarnya pengen diperhatikan. Ada kalimat yang sering membuat pria bingung. Kalimat sederhana, tapi mengandung lapisan emosi yang lebih dalam daripada yang terdengar di permukaan. Kalimat seperti, "Kenapa sih kamu nggak pernah dengerin aku?" Atau, "Kamu tuh nggak peka ya?" Buat banyak pria, kalimat itu terdengar seperti keluhan. Tapi bagi sebagian pria yang belajar membaca di balik kata, mereka tahu itu bukan sekedar keluhan. Itu adalah panggilan halus dari hati yang sebenarnya ingin diperhatikan, tapi tidak tahu bagaimana cara memintanya tanpa merasa lemah. Dan disitulah kesalahpahaman antara pria dan wanita sering lahir. Karena pria cenderung menafsirkan keluhan sebagai serangan, sementara wanita sering menggunakan keluhan sebagai jembatan emosional. Ia tidak menyerang, ia memanggil, tapi hanya pria yang tenang yang bisa mendengar panggilan itu di balik nada suaranya. 1. Bahasa emosi yang tidak langsung. Wanita tidak selalu bicara dengan logika linier seperti pria. Ia berkomunikasi dengan cara yang lebih emosional, intuitif, dan penuh simbol. Ketika ia mengeluh, sebenarnya ia sedang menyalurkan energi emosional yang tidak tersalurkan dalam bentuk kasih sayang. Ia tidak mencari solusi cepat, tapi ruang aman untuk menyalurkan perasaannya. Di titik ini, banyak pria gagal memahami maksud sebenarnya. Pria terbiasa memecahkan masalah, berpikir dalam pola sebab akibat, mencari jalan keluar praktis. Maka ketika wanita berkata, "Kamu nggak pernah perhatiin aku," pria langsung merasa dituduh. Ia bereaksi defensif. Padahal yang diinginkan wanita bukan klarifikasi, tapi koneksi. Wanita tidak sedang mencari jawaban, ia sedang mencari kehadiran. Ia ingin tahu apakah pria di depannya masih hadir secara batin, bukan sekedar fisik. Karena bagi wanita, perhatian bukan tentang tindakan besar, tapi tentang kehadiran kecil yang konsisten. Tatapan mata saat berbicara, respon kecil saat ia bercerita, nada suara yang tidak tergesa. Hal-hal kecil itu bagi pria mungkin sepele, tapi bagi wanita, itu tanda bahwa ia masih dilihat dan dianggap penting. Ketika tanda-tanda itu hilang, tubuhnya mulai merasa kosong. Ia tidak langsung marah, tapi ada ruang di dalam dirinya yang mulai dingin. Dan begitu ruang itu makin besar, keluarlah keluhan. Sebuah ekspresi tidak langsung dari kerinduan untuk diperhatikan lagi. 2. Cara wanita membangun koneksi emosional. Dalam struktur psikologis wanita, koneksi adalah bentuk keamanan. Ia merasa aman bukan ketika hidupnya sempurna, tapi ketika ia merasa dilihat. Dilihat bukan dalam arti fisik, tapi dalam arti emosional. Ia ingin seseorang benar-benar hadir dalam dirinya, bukan sekedar mendengarkan kata-katanya, tapi memahami apa yang ia rasakan tanpa banyak penjelasan. Ketika wanita mengeluh, itu seringkali adalah usaha terakhirnya untuk memastikan koneksi itu masih hidup. Ia ingin melihat apakah pria yang ia cintai masih peka terhadap perubahan kecil dalam dirinya. Apakah pria itu masih membaca bahasa tubuhnya, masih peduli terhadap perasaannya, atau sudah hilang dalam dunianya sendiri. Pria sering tidak sadar bahwa setiap keluhan membawa pesan tersembunyi. Di balik kata, "kamu nggak peduli," ada doa yang berbunyi, "tolong perhatikan aku lagi." Di balik nada tinggi yang tampak menyebalkan, ada luka kecil yang belum disembuhkan. Tapi untuk mendengar pesan itu, pria harus menurunkan egonya dan melihat dengan mata batin, bukan telinga. Pria yang bijak tidak langsung bereaksi terhadap keluhan. Ia mendengarkan. Ia tahu bahwa wanita tidak sedang menyerang, tapi sedang mencoba terhubung kembali.
Ia tahu bahwa emosi wanita bergerak dalam bentuk ombak dan tugasnya bukan melawan ombak itu, tapi menjadi karang yang tetap tenang di tengah gelombang. 3. Pola energi antara maskulinitas dan feminitas. Dalam hubungan yang sehat, ada aliran energi yang konstan antara maskulinitas dan feminitas. Energi maskulin memberi arah dan ketenangan, sementara energi feminin memberi kehangatan dan kehidupan. Ketika aliran ini seimbang, hubungan terasa ringan. Tapi begitu pria kehilangan arah atau terlalu fokus pada dunianya sendiri, energi maskulin berhenti mengalir. Dan di saat itu, energi feminin akan mencoba memanggilnya kembali. Keluhan adalah bentuk panggilan itu. Ia seperti sinyal bahwa wanita mulai kehilangan resonansi dengan pria yang ia cintai. Ia tidak bermaksud menciptakan konflik, tapi karena tidak menemukan saluran komunikasi yang lebih halus, ia mengekspresikannya lewat kata-kata yang terdengar keras. Ironinya, banyak pria justru semakin menjauh ketika itu terjadi. Mereka merasa diserang, lalu mundur. Padahal, setiap kali pria mundur, jarak emosional semakin lebar. Dan semakin lebar jarak itu, semakin keras wanita memanggil. Keluhannya makin sering, nadanya makin tinggi, emosinya makin sulit dikendalikan. Bukan karena ia ingin menghancurkan hubungan, tapi karena secara naluriah ia sedang berjuang menyelamatkannya. Wanita yang merasa terabaikan tidak butuh hadiah besar. Ia butuh rasa dilihat. Kadang hanya perlu satu kalimat sederhana seperti, "Aku dengar kok, kamu capek ya." Kalimat itu bisa menghentikan badai yang tidak bisa dihentikan oleh argumen. Karena yang menenangkannya bukan isi kalimatnya, tapi energi tenang dari pria yang benar-benar hadir. 5. Rasa aman yang hilang di balik nada suara. Setiap wanita membawa kebutuhan biologis untuk merasa aman. Tapi rasa aman itu tidak hanya berarti terlindungi secara fisik, melainkan terlindungi secara emosional. Ia ingin tahu bahwa hatinya aman untuk terbuka, bahwa ia bisa menumpahkan seluruh emosinya tanpa takut dihakimi. Ketika rasa aman itu mulai retak, cara tubuhnya bereaksi adalah melalui ekspresi emosional yang tampak seperti keluhan. Pria sering tidak sadar bahwa setiap nada tinggi, setiap kalimat bernada sinis, setiap ekspresi jengkel seringkali lahir dari ketakutan. Takut tidak lagi dilihat, takut tidak lagi penting, takut cinta yang dulu menenangkan kini mulai dingin. Keluhan hanyalah lapisan luar dari rasa takut itu, dan di baliknya ada kerinduan sederhana yang ingin diakui. Ketika pria bereaksi dengan kemarahan atau menjauh, rasa aman itu hilang sepenuhnya. Wanita yang kehilangan rasa aman tidak langsung pergi, tapi ia mulai menarik diri secara batin. Ia tetap di sana secara fisik, tapi jiwanya perlahan menjauh. Ia tidak lagi bercerita seperti dulu, tidak lagi menatap dengan kehangatan yang sama. Yang tersisa hanyalah percakapan yang kering dan rutinitas yang dingin. Namun, ketika pria cukup sadar untuk menenangkan dirinya lebih dulu, lalu hadir tanpa defensif, wanita mulai melunak. Bukan karena kata-katanya, tapi karena energi ketenangan itu. Di dalam sistem biologinya, wanita membaca sinyal itu sebagai aman. Ia merasakan bahwa pria di depannya cukup kuat untuk menampung emosinya tanpa takut kehilangan kendali. Dan dari sana, koneksi yang sempat retak perlahan menyatu kembali. Di balik setiap keluhan wanita, selalu ada makna yang tidak diucapkan. Sebuah bisikan halus dari hati yang ingin diperhatikan tapi takut terlihat lemah. Ia tidak meminta banyak, hanya ingin tahu bahwa ia masih berarti, masih didengarkan, masih menjadi pusat dari perhatian pria yang ia cintai. Pria yang memahami ini berhenti memandang keluhan sebagai masalah. Ia melihatnya sebagai bahasa cinta yang tidak langsung. Bahasa yang mungkin terdengar tajam, tapi di baliknya ada kerinduan yang tulus.
Ia belajar mendengarkan tanpa bereaksi, menenangkan tanpa menjelaskan, dan hadir tanpa kehilangan dirinya. Wanita tidak butuh pria yang sempurna. Ia hanya butuh pria yang bisa tetap tenang ketika ia sedang tidak tenang. Karena bagi wanita, ketenangan pria bukan sekedar karakter, tapi rumah. Rumah tempat ia bisa menurunkan beban, menutup mata, dan merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri. Dan di titik itu, pria menemukan makna sejati dari kehadiran, bukan untuk diperhatikan, tapi untuk memperhatikan. Bukan untuk menguasai, tapi untuk menenangkan. Karena cinta sejati pada akhirnya bukan tentang siapa yang paling sering berbicara, tapi siapa yang paling mampu diam dan tetap hadir.